Terus setiap pagi, setiap siang, setiap sore, sampai kata-kata itulah yang keluar ketika ditalqin. Makanya berbicara masalah omongan, Imam Qurtubi lalu menjelaskan, kadang-kadang setan itu datang kepada kita untuk menyerupai satu kegiatan yang sering kita lakukan dalam dosa dan kemaksiatan, supaya dosa dan kemaksiatan itulah yang kita ucapkan ketika kita meninggal dunia. Jadi ketika kita sudah paham bahwasanya betul-betul setan itu datang kepada kita ketika meninggal dunia, tadi kita memahami dari riwayatnya Abdullah, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, setan itu ngajak kita supaya berpindah agama. Tapi dalam riwayat yang lainnya disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, sesungguhnya tidaklah seseorang ketika akan meninggal dunia, ketika setan itu datang, setan itu akan menyerupai kita dengan semua perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, dan akan menyerupai teman-teman buruk yang pernah kita pergauli ketika kita sehat dan hidup. Itu yang datang kepada kita dan menjadikan kita ingat kepada dosa itu ketika mau mati. Makanya Imam Qurtubi lalu menyampaikan, ada orang-orang yang ketika mau meninggal dunia itu ngucapin hal-hal yang buruk, Pak. Ada yang kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi, orang di Syam itu ada orang yang kemudian ketika mau meninggal dunia ditalqin dia dengan ucapan la ilaha illallah. Lalu kemudian orang itu, kata Imam Qurtubi, malah mengucapkan satu kata, tuangkanlah lagi minuman untukku, askini bisurbati ma'in, tolong tuangkan air lagi, tolong kasih saya minuman lagi. Ditalqin la ilaha illallah, kata Imam Qurtubi, tapi mengucapkan itu. Ketika dia meninggal dunia, mati, ditelusuri, ternyata dia peminum khamr. Dan itulah yang muncul ketika dia itu akan meninggal dunia. Masya Allah. Ada lagi yang kemudian ketika ada orang itu akan meninggal dunia, lalu kemudian dikatakan kepadanya, yaitu talqin dan kalimat-kalimat yang baik sebelum dia meninggal dunia, justru dia malah berkata 10, 11, 12. Ditalqin, tapi 10, 11, 12. Ternyata setelah ditelusuri, kata Imam Qurtubi, sesungguhnya dia itu pegawai kantor yang sibuk dengan hitungan dan anggaran, Pak. Seluruh hidupnya itu terdominasi ngitung terus, sampai tidak pernah ibadah gara-gara ngitung terus. Bukan berarti Bapak nggak boleh jadi bendahara loh ya. Bendahara tidak haram selama yang kita hitung harta yang halal, silahkan. Tapi yang dimaksudkan di sini kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, orang tersebut itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali anggaran dan kecuali hitungan. Terus setiap pagi, setiap siang, setiap sore, sampai kata-kata itulah yang keluar ketika ditalqin. Makanya berbicara masalah omongan, kita juga harus paham, omongan itu akan kemudian direkam di bawah alam sadar kita, dan biasanya itu akan keluar, Pak, ketika kita dalam kondisi sudah tidak sadar lagi. Makanya orang kalau sudah sering ngomong buruk-buruk itu, hati-hati loh, bisa jadi kita akan dimatikan dengan kalimat buruk yang sering kita ucapkan, karena setan itu akan mengingatkan itu kepada kita ketika kita akan meninggal dunia. Maaf ya Pak, kalau ada orang yang suka ngomong anjir gitu ya, waliyadzubillah, anjir gitu, walaupun bercanda gitu, hati-hati loh. Bisa jadi nanti ketika pas mau meninggal dunia ditalqin la ilaha illallah, anjir gitu. Karena kebiasaannya ngomong itu selama hidupnya, baik itu dalam kondisi dia bercanda ataupun dalam kondisi serius. Karena Imam Qurtubi menyampaikan kepada kita, setan itu datang bukan hanya goda kita supaya keluar dari agama Allah, tapi setan itu goda kita dalam bentuk mengingatkan kembali dosa-dosa yang telah kita lakukan dulu ketika bermaksiat dan tidak bertobat sampai mau mati. Itu yang akan dilakukan oleh setan untuk menggoda kita ingat kepada dosa itu. Makanya Imam Qurtubi juga menyampaikan, kan, ada seorang yang kemudian ketika ditalqin dia justru mengucapkan nama perempuan. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan, dia ngejar perempuan itu, tapi perempuan itu tidak menerima cintanya. Nama wanita itu yang dia ucapkan ketika meninggal dunia. Makanya hati-hati membiasakan omongan. Makanya kalau saya ditanya latah itu bukan penyakit, Pak. Latah itu kebiasaan. Orang sampai bisa ngomong kodok, ya karena biasa ngomong kodok, dia keluar. Makanya ada jamaah saya bapak-bapak dulu
5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu lah. Ada di antara jamaah itu yang suka ngomongnya gini, kalau mau bercanda itu, si, bukan cici ya, si, bercanda orangnya baik. Tapi suka kalau bercanda gitu, si Ustaz, si. Saya bilang, Pak, jangan diulangi lagi Pak, jangan dengar kayak gitu lagi. Loh kenapa Ustaz? Nanti Bapak mau nggak kalau pas lagi sakratul maut saya talqin gitu, la ilaha illallah, si. Tapi alhamdulillah setelah itu nggak mau lagi dia ngucapin itu. Kalimat yang kita biasakan, dosa yang kita kerjakan, maka itu yang kemudian akan diperlihatkan. Orang yang sering nonton porno, ya itu yang dia lihat ketika mau meninggal dunia. Orang yang kumpul dengan sesuatu yang buruk, ya setan itu ngerti. Track recordnya kita semua hidup tuh tahu, setan tuh ngerti ini orang ini tobat atau tidak tobat. Setan tuh tahu Pak, itu yang akan diambil supaya orang ini akan mengingat itu ketika akan meninggal dunia, dan yang diingat itu kemaksiatan itu.